Hello everybody, welcome back with me, Graziani, di segmen BN Sports. Di video kali ini, gue mau bawain cerita dari salah satu cabang olahraga yang belakangan ini lagi eksis banget nih, yaitu tenis. Di konten ini, gue mau bahas salah satu kisah mantan legenda petenis nomor satu dunia yang pernah dinobatkan sebagai petenis terjago dunia dan super kaya mampus. Tapi di balik semua keberhasilan itu, ada kisah kelam yang bikin hidup super tenis ini jadi berantakan. Sampai-sampai dinyatakan bangkrut di masa pensiunnya. Jadi seperti apa kisahnya? Langsung aja kita bahas. Boris Franz Becker, lahir 22 November 1967 di kota Lemen, Jerman. Ayah Becker sendiri merupakan seorang arsitek yang membangun klub tenis di kota kelahirannya, Blau West Tennis Club, tempat Becker belajar bermain tenis sejak kecil. Si Becker sendiri udah mulai main tenis secara kompetitif sejak usia 8 tahun, dan mulai konsentrasi penuh pada tenis di usianya yang 12 tahun, yang dimana dia putus sekolah dan beralih ke akademi tenis di Federasi Tenis Jerman. Dan sampai di usianya yang baru 17 tahun, momen ini jadi momen pertama si Boris Becker muncul di kompetisi kancah internasional. Dan di awal kemunculannya, dia sendiri udah jadi petenis termuda yang menjuarai tunggal putra turnamen Wimbledon. Ya padahal pada saat itu, dia jadi petenis yang gak diunggulin buat juara, karena emang usianya masih muda banget. Buat yang belum tahu, Wimbledon sendiri merupakan kompetisi kejuaraan tenis bergengsi di Inggris yang diadakan setiap tahunnya guys. 17 tahun udah bisa menangin turnamen tenis ternama. Emang sebegitu berbakatnya nih orang. Lalu prestasi dia nggak cuma sampai di situ aja. Karena total, si Becker udah menangin 64 gelar secara keseluruhan. Ada 49 gelar tunggal dan 15 gelar ganda. Yang diantaranya, 6 gelar Grand Slam di masa jayanya. Keenam gelar tersebut ada Wimbledon 1985, 1986, dan 1989. Lalu dia juga menangin US Open di tahun 1989. Dan dia juga meraih medali emas Olimpiade nomor ganda pada tahun 1992 di pertandingan Barcelona. Lalu dia juga menangin Australia Open 1991 dan 1996. Dan si Becker ini sempat jadi perwakilan petenis dari Jerman di Grand Slam Prancis Open, yang dimana dia mampu 3 kali mencapai semifinal, tahun 1987, 1989, dan 1991. Jadi kebayang lah ya, gimana jagonya nih orang pas di zamannya. Karena pada saat itu bisa dibilang dia jadi pelopor gerakan servis cepat di dunia tenis. Kejayaan di dunia tenis kebikin si Becker jadi petenis terkaya. Dia dapat dari hadiah kejuaraan dan kontrak sponsor. Seperti dalam paparan Fox Sport, Becker selama berkarir sukses udah dapat uang 120 juta US dollar atau setara 1,8 triliun di masa kini. Edan banget kan? Nah, melihat dia punya harta 1,8 triliun, udah pasti banyak orang ngira kehidupannya bakal bahagia. Karena uang triliunan mungkin bisa dipakai sampai lu mau mati istilahnya kan. Tapi meski begitu, akibat manajemen finansial yang buruk, si Becker nggak bisa merasakan kekayaannya begitu lama. Berkat gaya hidupnya yang ugal-ugalan, uang si Becker lenyap begitu aja. Karena emang sejak masih berkarir sebagai petenis, ini orang bisa dibilang udah kecanduan seks, alkohol, dan narkocoy. Karena pada saat itu, dia masih berkarir, si Becker ini sering mengalami kesulitan tidur, makanya dia make pada saat itu. Selain itu, sampai-sampai pelatih tenisnya dia, Gunter Bosch, pernah bilang, di wawancaranya, ia berkata, gadis-gadis selalu mengantri di depan kamar hotelnya, setiap kali Boris tampil dalam sebuah turnamen. Mereka rela menunggu berjam-jam hanya untuk bertemu si Becker. Dan kecanduan seks inilah yang bikin karir tenis si Becker jatuh. Emang ini orang bisa dibilang udah playboy kelas kakap lah ya. Nah, pada tahun 1993, Becker menikah dengan Barbara Feltus. Tapi dia juga punya hubungan dengan seorang model asal Rusia, Angela Ermakova. Sampai-sampai pernah kejadian berita skandal yang menghebohkan pada tahun 99. Yang dimana kalau si Becker ini pernah berhubungan seks dengan Ermakova di dalam lemari di restoran Nobu di Parkland. Yang padahal istrinya, Feltus, sedang terbaring di rumah sakit karena hendak melahirkan anak secara prematur. Gila-gila, emang jiwa playboynya udah melekat sampai ke kodam ini mah ya. Bini lagi mau ngelahiran aja, dia masih sempet-sempetnya selingkuh. Mana mainnya di lemari, bos. Aduh. Nah, si Becker sendiri, dia pensiun dari tenis kompetitif pada tahun 1999. Ia beralih menjadi pebisnis dan bergabung jadi komentator tenis di TV. Selain berkarir di bisnis dan TV, dia juga pernah menjadi seorang pemain poker terkenal di tahun 2007 sampai 2013. Yang dimana dia pernah tampil di European Poker Tour dan World Poker Tour. Dia sendiri udah menangin lebih dari 90.000 euro dalam pendapatan karir selama bermain poker. Dan setelah berkarir di poker, si Becker ini sempat menjadi orang yang paling berjasa buat salah satu petenis dunia juga, yaitu Novak Djokovic. Karena dari akhir tahun 2013 sampai 2016, si Becker ini jadi pelatihnya Novak Djokovic. Nah, dalam laporan New York Times, selepas pensiun si Becker ini masih suka main cewek, selingkuh sampai-sampai kelilit utang.
Dan yang menjadi puncak kebangkrutan si Becker sendiri ada di tahun 2017, yang dimana pengadilan Inggris resmi menyatakan si Becker bangkrut usai tertindih gunungan hutang. Karena pada saat itu semua properti yang dimilikinya nggak cukup tuh buat nutupin seluruh utangnya yang senilai 36, juta euro atau 603 miliar rupiah. Dan sesuai aturannya, dia harus dipenjara selama 30 bulan. Nah, jadi kebangkrutan si Becker sendiri bisa dibilang terjadi karena akibat dirinya yang kecanduan seks dan narkocoy. Lalu bisnis-bisnisnya dia yang berantakan sebagai agen Mercy, serta kontraktor perumahan mewah di Mallorca, Spanyol, dan gedung perkantoran di Dubai. Nah, lalu selain bangkrut karena bisnis, dia juga harus ngebayar sejumlah banyak uang buat nyelesain perkara perceraiannya dengan mantan-mantan istrinya yang bikin dia tekor kurang lebih nyampe 400 miliar rupiah. Dan gimana dia nggak kredit utang kan jadinya. Nah, masuk di tahun 2022. Setelah ia menjalani masa hukuman dari kasus-kasusnya, akhirnya sekarang dia jadi komentator tenis lagi. Dan sekarang dia udah mencoba buat tobat dengan memulai hidup baru dari nol lagi, guys. Jadi itu dia kisah perjalanan dari seorang mantan petenis nomor satu dunia, Boris Becker. Dari kisah ini bisa kita simpulin ya kalau hidup mesti banyak-banyak bersyukur aja lah, biar nggak hancur-hancuran kayak si Becker ini. Nah, buat kalian yang mau kasih saran, next kita mau bahas topik olahraga apa, coba tulis di komen, dan jangan lupa subscribe buat support terus segmen biar seperti ini. See you in next video. Thank you guys.